Halo sobat, hari ini Ro sedang berada di depan Museum Indonesia. Museum Indonesia ini adalah museum antropologi dan etnologi. Museum ini dibangun pada tahun 1976 dan diresmikan pada tahun 1980 oleh Presiden Soeharto. Kira-kira sobat Ro tahu nggak siapa pendiri Museum Indonesia ini? Hayo tebak. Pendirinya adalah Ibu Siti Hartinah yang lebih dikenal dengan Ibu Tin Soeharto. Bangunan pada museum ini bergaya arsitektur Bali yang sangat indah, yang menekankan pada 3 aspek, yaitu memelihara hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan bagian yang terkait di sekitar kita. Halo teman, selamat datang di Sahabat Row. Untuk lebih detail, yuk kita masuk yuk. Selamat siang Mas, saya Ro'uh. Ya. Saya mau nanya-nanya tentang museum ini. Sejarahnya ini gimana ya Mas? Nah, baik deh. Jadi di saat ini kita berada di Museum Indonesia, di mana Museum Indonesia ini adalah suatu bangunan yang menceritakan seluruh karakter dari anjungan di Indonesia. Dan bangunan Museum Indonesia ini dibangun pada tahun 75 dan diresmikan oleh Bapak Presiden yang kedua, yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto pada tanggal 20 April 1980. Jadi usianya kurang lebih saat ini sudah 40 tahunan. Dan di Museum Indonesia ini adalah bangunan yang bertemakan arsitektur Bali. Karena untuk bangunan sendiri ini dirancang dan dibangun oleh langsung dari orang-orang yang berada di Bali. Yaitu bernama arsiteknya Ida Bagus Tugur. Dan di Museum Indonesia ini mengandung filosofi Trihita Kirana yang mana mengandung tentang hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Dan itu digambarkan dengan bangunan yang ada di Museum Indonesia ini, yaitu Museum Indonesia terbagi menjadi 3 lantai. Jadi nanti adik-adik bisa melihat bangunan apa saja di Museum Indonesia, isinya itu apa aja, seperti ada pakaian adat, alat musik tradisional, kerajinan tangan, serta seni-seni kriya yang modernnya. Gitu deh. Di Museum Indonesia ini di lantai satunya itu temanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nanti adik-adik bisa melihat mulai dari pakaian adat, musik-musik tradisional, serta seni-seni kriya seperti wayang dan alat musik. Itu untuk di lantai satunya. Untuk lantai satunya. Untuk di lantai 2-nya nanti adik-adik bisa melihat yaitu tentang manusia dan lingkungan. Jadi temanya itu adalah manusia dan lingkungan. Jadi nanti adik-adik bisa melihat ada apa aja sih di lantai 2-nya. Lantai 2-nya itu menceritakan tentang sosial geografi yang ada di masyarakat Indonesia seperti mata pencarian, adat istiadat seperti sunatan, seperti mandi 7 bulanan, siraman. Nah, itu ada di lantai 2-nya. Dan sedangkan di lantai 3-nya nanti adik-adik bisa melihat kerajinan-kerajinan tangan yang ada di seluruh dari Nusantara. Dan ada yang sangat terkenal di Museum Indonesia itu disebut pohon hayat. Nanti detailnya itu seperti bangunan seni kriya itu yang tingginya kurang lebih 8 meter. Langsung dibuat di Museum Indonesia. Ini ya Bhinneka Tunggal Ikanya ya Mas? Nah, ini yang tadi kakak bilang bahwa di Museum Indonesia itu terbagi menjadi 3 lantai. Nah, saat ini deh kita berada di lantai 1, yaitu temanya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di sini ada lambang burung Garuda sebagai simbol negara kita. Untuk lebih detailnya nanti kita akan melihat pakaian-pakaian adat secara langsung di Museum Indonesia.
Contoh-contohnya seperti yang ada sebenarnya ada 34 provinsi, tapi yang ditayangkan untuk di Museum Indonesia ini hanya 27 provinsi karena lokasi tempatnya kurang muat, jadi hanya 27 provinsi. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu nih, ini kerajinan yang berasal dari Cirebon. Ini adalah lukisan kaca, di mana lukisan kaca ini dibentuk dengan teknik mengecat dari balik layar kaca. Di sebelah kirinya itu sebagai lambang negara, itu disebut Ibu Pertiwi, dan sebelah kanannya itu melambangkan ular naga sebagai Bapak Angkasa. Nah, ini melambangkan tentang pakaian-pakaian adat seluruh provinsi. Kita langsung lihat pakaian adatnya, Dek. Nah, dari sini nanti adik-adik akan bisa melihat pakaian-pakaian adat pernikahan mulai dari Aceh. Nah, ini disebut pakaian ulai balang ya. Nah, ini dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara atau suku Batak, Sumatera Barat, dari Padang, dari Riau, ya. Ini dari Jambi ya? Ini dari Jambi. Nah, jadi setiap pakaian-pakaian adat itu memiliki ciri khas yang berbeda ya, Dek, ya. Ini dari Bengkulu, dari Lampung, dan yang ini dari DKI Jakarta. Nah, kalau dari DKI Jakarta ini adalah perpaduan antara pakaian Arab dengan Cina ya. Jadi seperti ini disebut pakaian cari haji dan cari Cina. Di Jawa Baratnya disebut pakaian adat kebaya di Jakarta. Ini juga pakaian adat juga yang ini. Nah, di sini pakaian adat tradisionalnya. Oleh ini pakaian adat dari Bali. Nah, ini dari Bali dan dari Jawa Timur ya. Jadi adik-adik bisa melihat secara langsung seperti apa pakaian-pakaian adatnya. Ya, Dero, lanjut ya ke sini. Ini dari Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau kita perhatikan setiap pakaian adatnya itu pasti pengantinnya menggunakan keris ya, Dek. Nah, pasti ada senjatanya di keris yang sebagai pelindung ya bagi pria, karena untuk laki-laki itu sebagai pelindung dan penjaga. Ini Nusa Tenggara Timurnya. Mungkin sekarang kita lihat secara detailnya diorama pengantin dari Solo. Terus Nah, ini Dero, ini adalah pakaian adat atau diorama pengantin ya, yang berasal dari provinsi Solo. Nah, seperti ada janur kuningnya, ada beras, berbagai yang didampingi oleh kedua mempelainya itu dari mertua, orang tua dari bapak dan ibu, serta ada anak kecil. Nah, untuk ciri khasnya itu ada janur ya, bagi orang Jawa ya, itu sebagai lambang dari pernikahan adat Solo. Dan disebut pakaian untuk dari Solo itu sebagai pakaian basahan, karena pakaian itu setengah badan. Yuk lanjut yuk. Nah, ini pakaian-pakaian adat tradisionalnya dari Provinsi Banten, dari Rote, dari Nusa Tenggara, dari Papua, dari Maluku. Nah, jadi di sini adik-adik bisa melihat pakaian-pakaian dari setiap provinsi. Nah, yang ini nih, Dek, ini dari Bangka Belitung dan dari Papua. Nah, kalau kita lihat Papua itu berbeda ya pakaiannya dari yang lain ya, nih ya. Dia itu terbuat dari jerami untuk pakaian pengantin dari perempuannya, dan setiap mahkotanya itu menggunakan burung cendrawasih ya. Ini cendrawasih yang merupakan burung yang sangat unik dan dilindungi oleh pemerintah. Nah, ini seperti ini. Kalau kita melihat pakaian-pakaian dari Kalimantan seperti ini, ada pengantinnya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, ini ya. Kayaknya dari Kalimantan Selatan sama Timur nih. Nah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Setiap daerah memiliki ciri khasnya dari setiap pakaian pengantinnya. Ini dia. Sulawesi, Tenggara, Selatan, dan Maluku. Dari Tapanuli, dari Kalimantan Timur, ini pakaian Dayak, pakaian Dayak ya. Dan ada pakaian dari adat Padang ya, atau dari Sumatera Barat. Mungkin ada yang tahu nama pakaiannya? Nah, nama pakaiannya itu adalah Bundo Kanduang ya, dimana ini pakaian yang berasal dari Sumatera Barat atau dari suku Padang ya, atau Pariaman. Ini seperti ini. Sekarang kita lanjut pakai alat-alat musik tradisional. Yuk. Yuk. Nah, sekarang kita berada di alat tradisional Bali. Nah, ini adalah musik gamelan yang berasal dari Bali, di mana musik gamelan Bali ini biasanya digunakan untuk upacara pernikahan, upacara keagamaan, serta upacara adat. Nah, cara memainkannya agak berbeda dari gamelan yang lainnya seperti gamelan Jawa, karena bermainnya itu musiknya lebih cepat ya. Seperti tari kecak, mengiringi ya, tari pendet. Nah, ini untuk mengiringinya menggunakan gamelan ini. Dan ini langsung didatangkan dari Bali. Oke, baik, lanjut. Nah, sekarang kita berada di diorama dari musik gamelan Jawa. Tadi kan gamelan Bali, ya kan ini ya. Nah, sekarang kita melihat itu berasal dari Jawa. Gamelan Jawa. Nah, biasanya gamelan Jawa ini digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang. Nah, kan ada wayang-wayang ada ya. Nah, ini ada wayang-wayangnya yang digunakan untuk penampilannya, sedangkan untuk mengiringi musiknya itu disebut dari gamelan Jawa. Untuk pemain alat musiknya ada seperti gamelan, ada seperti, nah di sini bisa dilihat ada siter, gender, gendang, dan juga ada saron serta bonang yang digunakan untuk mengiringinya. Dan untuk para pemainnya disebut karawitan atau pengiringnya. Dan biasanya dalam musik Jawa atau pertunjukan wayang itu ada satu orang yang menjelaskan pada suatu cerita, yaitu disebut dalang. Jadi dalang itu adalah seorang yang mengatur alur cerita dari pertunjukan wayang. Nah, itu bisa dilihat, itu dalang. Nah, sekarang kita melihat wayang-wayangnya. Nah, ini wayang-wayangnya jenisnya ada banyak ya. Ada wayang madya, ini terbuat dari kulit kerbau. Kulit kerbau yang dipotong serta diukir, dicat. Nah, jadilah seperti ini. Jadi sebelum ada film-film kartun zaman sekarang ini, itu pertunjukannya seperti ini. Bahkan digunakan wayang itu untuk menyebarkan agama. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat alat musik yang lainnya. Alat musik yang berasal dari tradisional itu seperti rebab ya. Ini berasal dari DKI Jakarta untuk mengiringi pertunjukan seperti ondel-ondel maupun gambang kromong, ada keledi, ada suling bambu, tehian, ada fu itu yang trompet yang digunakan untuk suku dari Papua maupun dari Maluku ya. Jadi kadang ditiup nanti seperti trompet suaranya. Nah, ini wayang-wayangnya. Ini terbuat dari kulit kerbau semua ya, gitu ya. Ini juga wayang sasa. Dan kita akan melihat selanjutnya musik tradisional berasal dari Jawa Barat. Nah, mungkin adik Vero tahu ya, ini namanya apa? Angklung. Angklung ya, ini angklung adalah salah satu musik yang sangat terkenal ya, yang berasal dari suku Sunda atau dari Jawa Barat. Cara memainkannya tinggal dikocok aja. Cara memainkannya tinggal dikocok sesuai dengan nada. Ini berasal dari Jawa Barat. Terbuatnya dari bambu. Nah, dan bahkan ini sudah diakui dunia bahwa musik angklung ini berasal dari Jawa Barat, itu dari Indonesia.
Untuk penampilan wayang yang selanjutnya adalah wayang orang. Kalau wayang orang ini adalah wayang yang dimainkan langsung oleh manusia. Nah, ini seperti ini. Jadi wayang ini adalah wayang yang dimainkan langsung atau diperankan oleh manusia. Ini menceritakan dari cerita Ramayana ya, dimana ini cerita Ramayana ini melambangkan dari cerita dari Museum Indonesia sendiri untuk menyelamatkan Dewi Sinta yang diculik dari Rahwana, dan untuk yang dimana Sinta itu adalah istri dari Rama. Nah, ini sedang terjadi pertempuran untuk merebut kembali Dewi Sinta. Dan ada Hanuman, ini Hanumannya nih. Ini Rama, itu Rama, ini Hanumannya. Hanuman adalah kera putih yang membantu Rama untuk menyelamatkan Dewi Sinta. Tik dari Bali disebut juga jegok. Selain dari gamelan ada juga jegok. Nah, ini terbuat dari bambu. Sedangkan ini adalah topeng-topeng ya, yang berasal dari kayu, baik itu dari Jawa Barat, dari Bali, serta wayang-wayangnya. Nah, ini disebut wayang golek. Wayang golek. Kalau wayang golek itu beda dari yang sebelum-sebelumnya. Wayang golek terbuat dari kayu ya. Dari kayu. Nanti dimasukin tangannya, nah nanti bermain lah. Contoh karakter yang terkenal adalah si Cepot ya. Itu contoh dari karakter yang terkenal dari wayang golek. Nah, ini ada topeng lainnya. Ada juga sebagai naga ya, naga roh atau pengusir roh jahat ya. Ini dari Bali disebut barong. Ini bukan barongsai tapi barong ya. Ini dimainkan oleh dua orang, digunakan pada saat upacara adat, di mana tujuannya adalah mengusir roh-roh jahat pada kepercayaan umat warga Bali ya. Nah, jadi kesimpulannya dari Museum Indonesia ini, ringkasannya bahwa di Museum Indonesia ini adalah suatu bangunan yang berisi dari seluruh Nusantara. Tadi dilihat dari pakaian adat, musiknya, ya kan, serta kerajinan serta adat istiadatnya. Jadi sebelum mengelilingi Taman Mini secara langsung, alangkah baiknya kalau secara singkat datang dulu ke Museum Indonesia untuk melihat secara singkat dari cerita Nusantara. Dan di bangunan Museum Indonesia ini tadi bangunan yang seperti Bali ya, karena dibuat langsung oleh orang Bali. Nah, itu seperti Indonesia. Jadi lain kali kalau mau datang lagi ke Museum Indonesia, silahkan nanti kalau sudah buka ajak teman-temannya untuk belajar tentang budaya Indonesia. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman saya yang sedang menonton. Iya, sama-sama deh. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Sama-sama, jangan lupa datang kemari ya, nanti ajak temannya. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, kekayaan Indonesia yang begitu megah, keragaman budaya yang begitu mempesona, tak akan ada habisnya. Cinta Indonesia.